Pesan dari seseorang untuk kamu. Ya, seseorang ini siapa? Ya, nanti ada yang jomblo di sini katanya. Jomblo baru putus seminggu. Ntar juga udah sebulan kecarian lagi. Oke, teman-teman semuanya, disclaimer ya, mohon izin nyampein bahwa bacaan ini bersifat general reading ya teman-teman. Disclaimer, bisa saja resonate, bisa juga nggak resonate, bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini lagi difokuskan nih sama kamu ya. Oke guys, yuk simak ya pembacaannya. Apa sih yang mau dia? Apa sih pesannya dari seseorang ini buat kamu? Oke, energinya bottom of the deck-nya ya, kalian sudah berjarak atau memang lagi LDR-an nih ya. Ini ingin dia sampaikan. Saat ini dia lagi sedih ya. Saat ini dia merasakan kesepian, kesunyian. Tidak ada lagi teman bercerita ya. Tidak ada lagi teman yang sering mengomel. Tidak ada lagi yang sering komplain gitu ya atas sikap benar atau salah yang dia lakukan. Dia rindu di sini teman-teman. Rindu akan kehangatannya diri kamu terhadap dia ya. Perhatianlah itu yang membuat dia hangat mungkin, karena di sini hubungan kamu dan dia bisa saja LDR ya. Sebelum sekarang sudah menjauh, sebelum sekarang teman-teman ada jarak gitu ya. Tapi dia di sini juga memang keadaannya sedang LDR ya. Dan aku rasa saat ini dia lagi apa ya, kayak hatinya tuh batinnya ada rasa gelisah ya. Ada sering kepikiran kamu malah. Jadi pesannya, kamu tahu nggak? Kamu tuh sering dipikirin sama dia gitu. Kamu tahu nggak? Dia nih ingin ya dengar omelan kamu lagi, komplainan kamu lagi tentang apa yang mungkin di mata kamu selalu disalahin ya. Ucapannya, tindakannya, dia kangen. Saat sekarang kamu sudah berjarak dengan dia. Dia merasa sunyi, merasa tidak kecarian kamu ya. Kamu sekarang sudah mulai bisa tidak selalu ingat dia gitu ya. Kamu sudah mulai bisa tidak lagi peduli dengan dia. Hatinya sedih, batinnya merana. Bukan karena tidak ada orang lain di sini, bukan karena tidak ada yang bisa dia cintai lagi selain kamu. Tetapi kamu di sini sudah banyak memberikan kebahagiaan ya. Dengan kamu juga banyak membantu mensupport energi dia selama ini ya, membuat dia punya hari-hari selalu dalam keadaan bahagia dan tenang, damai, meskipun kamu dan dia berjarak gitu ya. Meskipun ada jarak di antara kamu sama dia dari awal kalian menjalin hubungan, tapi perasaan dia, perhatian dia ini selalu tertuju kepada kamu. Untuknya kamu adalah sosok yang sempurna, sosok yang dia impikan, sosok yang dinanti-nantikan sudah sejak lama. Harapan dan cita-citanya memang sejak dulu ingin mendapatkan seperti diri kamu ya. Walaupun kamu dan dia berjauhan, dia merasa tenang, batinnya damai. Apalagi saat sudah berkomunikasi dengan kamu, ada perasaan gairah. Gairah di sini bukan karena tentang sesuatu bersifat X ya, tetapi lebih kepada kenyamanan. Kegembiraan hatinya itu bisa terasa, energi kamu tuh membuat dia tuh nyaman di dalam batin, nyaman di dalam pikirannya. Ya, memang selama menjalin hubungan dengan kamu, dia selalu meritualkan hal-hal yang khusus yang bisa dia lakukan
untuk mempertahankan hubungan bersama dengan kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu. Makanya di sini ada pesan buat kamu. Dia selalu melakukan doa-doa ya. Usaha kemanapun dia pergi, kamu selalu dibawa dalam doanya ya. Selalu teringat. Dan dia tidak pernah lepas untuk selalu mendoakan kamu. Apalagi di saat sekarang ini dia dalam kegelisahan hatinya. Dia cinta sama kamu guys. Masih ada harapan. Ya, masih ada cinta di dalam batinnya. Namun jarak dan waktu yang membuat kalian saat ini tidak bisa saling memandang dari dekat dan sulit untuk dijangkau dia. Mungkin keadaan dia tidak seperti keadaan kamu yang selalu dipenuhi dengan materi atau dimudahkan dalam keuangan. Dia di sini merasa papa ya. Tidak mampu berusaha untuk mendapatkan lebih, untuk memberikan perhatian kepada kamu, sebagaimana kamu memberikan perhatian kepada dia selama ini. Bukan dia di sini tidak tahu terima kasih, bukan dia tidak tahu balas budi, tetapi kesempatan dia di dalam kehidupan ini tidak diberikan kelancaran ya, kemudahan dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Setidaknya sesuatu itu bisa dia berikan kepada kamu dari hasil usaha, tapi buat dia aja sendiri gitu ya, kayak selalu merasa kurang gitu. Kalau mungkin yang aku rasa dari kartu ini ada rasa penyesalan sih di The Moon di sini ya. Penyesalan dimana setiap usaha kan menghasilkan uang ya, menghasilkan sesuatu mungkin penghargaan ya buat diri dia dari orang lain, dari hasil karya dia ataupun dari dia bekerja ya, dia mendapatkan masukan gitu ya dari usahanya. Tapi dia menyesal sering mengabaikan kamu karena dipikir dia mungkin hubungannya tidak akan seperti ini ya, makanya dia selalu mengulur waktu untuk memberikan sesuatu hal yang spesial kepada kamu. Dia kurang perhatian mungkin seperti itu. Ini yang dia sesali, sehingga nampaknya dia pun juga tidak punya energi, tidak punya kekuatan untuk mengatakan alasan-alasan dia mengapa dia belum bisa membahagiakan kamu. Gitu ya. Kita lihat kartu pertamanya. Hal ini yang di bottom of the deck ini memberikan beban mental ya, beban pikiran. Sulit tidur, sulit beradaptasi ya, tanpa kamu serasa benar-benar sunyi, betul-betul sendiri ya. Tidak terbiasa dia merasakan hal seperti ini. Ya, teman-teman semuanya. The Fool di sini menggambarkan dia sedang berusaha mengikhlaskan kejadian yang sudah dia alami, dan bahkan saat ini yang sedang dia rasakan saat ini adalah jauh dari kamu. Dia berusaha untuk gembira, berusaha untuk melupakan, berusaha untuk tidak memperdulikan ya apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Kenangan-kenangan bersama dengan kamu, anggaplah dalam gambaran ini adalah kenangan dalam perjalanan hubungan kalian. Di sini juga masih ada bunga yang dia simpan. Mungkin ini juga pemberian cinta kamu yang kamu kasih ke dia. Dia masih pegang di sini, ya. Karena dia masih merasakan membutuhkan cinta ini. Pengalaman, kenangan bersama dengan kamu memberikan diri dia kekuatan, ya. Dan di situ dia mendapatkan sebuah cahaya, kehangatan yang dia rasakan ini adalah dia teringat akan sebuah perjalanan yang pernah dia rasakan bersama dengan kamu, memberikan kehangatan dalam hatinya ya. Jadi gini, ada perasaan cenut-cenut ya dalam dadanya, tapi rasanya sakit banget teman-teman, sakit sekali sampai mungkin ke pundaknya, kan dia menahan beban dari ini ya, dari bekal. Jadi ada rasa pegal di pundak ya, karena terlalu banyak pikiran.
mencoba untuk melepaskan beban tersebut. Bebannya apa sih Nyimas Mada? Ini loh, dia masih menyimpan rasa cinta. Dia ingin menghilangkan perasaan ini di dalam perjalanannya. Dia pingin lost gitu, nggak mau mikirin A, B, C, D, termasuk kamu. Ya, seperti yang terlihat di The Fool, bahwa seseorang ini memang bisa digambarkan tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki mungkin sebuah jabatan, atau mungkin dia punya, hanya saja mungkin tidak bisa memenuhi ya diri dia, ataupun mungkin seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Kok bisa sih Mas Mada? Ya mungkin aja dia banyak beban ya guys. Karena di sini bahwa aku melihat ya sosok ini tuh sebetulnya susah gitu, keadaan susah hati, tapi dia berusaha untuk tegar. Keadaannya sekarang kalian sudah berjauhan nih, jaga jarak ya. Dia berusaha untuk tegar, untuk tidak terfokus ke kamu, tapi kepikiran di tangannya ya, di tangan kirinya dia pegang. Karena dia pingin ngelepasin gitu, tapi nggak bisa guys ya, nggak bisa. Buntu jalannya, nggak tahu mau kemana sekarang, perasaannya dingin banget tubuhnya, mungkin demam ya guys, ada panas, ada dingin ya, sunyi hatinya, kayak gimana kehidupannya itu ya, hampa, nggak ada kamu tuh, sepi banget gitu ya, ngerasa kok gini ya perjalanannya sendirian, jadi kayak nggak tahu nih mau kemana gitu, mau kemana lagi langkahnya. Tapi dia tidak mau berkata terus terang. The Fool di sini dia tidak mau dilihat, dianggap dia membutuhkan kamu. Menggambarkan sosok yang oke, aku ceria loh, walaupun kamu seperti itu aku nggak peduli kok. Walaupun kita jauhan aku nggak kenapa, tapi dia menyimpan ya perasaan yang dia ingin sampaikan ke kamu, dia simpan rapat gitu. Dia hanya ingin kamu melihat dia berhasil gitu ya, berhasil loh tanpa kamu. Ada perasaan gengsi sih yang aku lihat di sini, dia tidak mau terlihat menderita gitu. Dia tidak mau kamu mendengar tentang kabar dia bahwa dia itu sebetulnya menderita gitu loh. Loh, ada jurang teman-teman. Buntu, nggak tahu mau kemana gitu. Batinnya ini adalah anjing ini teman ya, atau batinnya ini berbisik kepada dia, jangan putus asa gitu ya. Jangan salah jalan. Jangan pernah mengambil langkah yang salah karena keadaan kalian saat ini gitu. Akhirnya apa? Sejenak dia berpikir ya, mungkin mengevaluasi apa sih yang selama ini yang dia lakukan, yang dia jalani ini, nggak mendapatkan hasil apa-apa gitu dalam hubungan ini. Dia mungkin merasa kok gitu ya, emang dia banyak kekurangan dan kurang komitmen. Awalnya dia terlalu bermain-main di sini, tidak mempersiapkan ya, waktu mungkin sudah panjang kalian lalui, tapi dia tidak mempersiapkan. Mungkin ada keadaan darurat atau keadaan yang tidak diinginkan terjadi gitu. Tapi dia tidak berpikir ke sana, dia merasa kamu tuh nggak akan jauh dari dia kan. Dan kenyataannya yang dia rasakan saat ini adalah dua seperti ini. Lama menjalin hubungan, tidak bisa mengumpulkan harta, tidak juga dia punya sebuah pekerjaan yang baik buat hidupnya, tidak tentu arah sekarang mau bagaimana, mau cari pasangan seperti apa, mau pergi kemana lagi nih yang bisa membuat dia happy, bahagia, dan bisa melupakan kamu. Tapi batinnya bilang, suruh evaluasi gitu, diminta evaluasi apa yang selama ini keliru dia jalani ya, dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dia merenung semua apa yang sudah dia lakukan pada diri dia terutama ya, dan juga mungkin dari sikap kepada kamu itu juga mempengaruhi mental dia guys. Oke, mungkin kalau selama ini teman-teman selalu support ya,
secara mental, materi, udah pasti agak susah dia melangkah buat pergi. Atau di sini memang ada kejenuhan dalam sebuah hubungan, ya. Kamu mulai cuek, mulai dingin, dan dia pun akhirnya mengikuti langkah kamu untuk cuek, untuk dingin kepada kamu. Tapi sebetulnya di dalam batinnya ingin melakukan sesuatu. Ini yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ingin melangkah pergi meninggalkan kamu, tapi serasa sulit sekali melepaskannya. Ya, energinya selalu saja membuat dia ini gak bisa ngapa-ngapain. Dia juga membuat dia takut ya. Kenapa gitu? Dia dapat mengalami hal seperti ini. Bisa ngerasain situasi kayak gini. Ini dia juga takut gitu loh. Ya, apakah terlalu dalam cintanya dia padamu? Dalam diamnya, dalam sikapnya tidak terlihat ya gitu, tidak memperlihatkannya kepada kamu, tapi kenapa gitu? Saat dia membalas cuekmu, dia merasakan sakit, merasa tidak bisa gitu untuk menjauh dari kamu. Udah berusaha teman-teman nggak nyari-nyari kamu di media sosial, dia nggak mau lihat, takut kangen. Batinnya terasa sesak sekali batinnya, nggak bisa bergerak, bikin badannya juga mungkin pegal-pegal ya, karena mungkin ini juga kurang tidur, kurang istirahat, susah banget buat ngelupain kamu. Mau kemana arahnya nih? Sebetulnya dia bisa berlari, bisa pindah ke lain hati, tapi tidak bisa dia lakukan. Entah kenapa itu yang membuat dia ingin mengatakan kepadamu, ya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu, meninggalkan kamu, pindah ke lain hati. Saat ini dia pun juga bingung kenapa dia memiliki kesusahan seperti ini. Dia tidak mampu melupakan kamu, padahal dia sudah berusaha untuk tidak melihat media sosial kamu, tidak melihat mungkin gambar-gambar kamu. Tapi batinnya, pikirannya menerawang, berhayal, dan masih ada harapan kamu menemui atau mendengarkan doanya, ya, merasakan jiwanya. Dia ingin kamu merespon. Hanya itu, dia mau balik ke kamu nggak kuasa karena kamu terasa dingin di sini, ya. Langkahnya saat ini kayak kebingungan, bagaimana ini, ya. Lari ke timur, nggak bisa lupa. Lari ke barat, nggak bisa lupa. Lari ke selatan, ada laut ya. Lari ke utara, nggak ada biaya. Bagaimana dia bisa ngelupain kamu? Menetap di tempat yang sama membuat dia selalu teringat dan terbayang kamu. Selama ini sudah berapa lama nih teman-teman tidak berkomunikasi? Selama itu dia masih terkoneksi secara masih terus terbawa di alam bawah sadarnya. Karena dia sering mikirin, terus aja mikirin, ya. Kok bisa sih Nyimas Mada? Iya seperti itu. Ada rasa di dadanya sesek, sakit gitu di sini ya. Ada panas, ada dingin, karena hawa dari dadanya tuh panas banget, jadi membuat suhu tubuhnya tuh panas, ada dingin gitu ya. Kayak panas dingin demam gitu, tapi nggak demam, berkeringat gitu ya. Tapi keringatnya juga bisa juga dingin, dan mungkin juga di bagian perutnya ada perasaan, ada mual, ada sakit gitu ya. Ini mungkin dia juga ada perubahan pola makan yang menyebabkan dia juga lemah ya secara fisik karena banyak pikiran. Dan di sini ada the devil. Ya, ini energi hawa nafsunya juga. Ya memang dia punya energi di mana masih bergelora ya nafsunya sama kamu. Betul sih kalau aku memprediksi seperti ini ya, sebuah hubungan kalau tidak karena misalnya kalian sudah menikah, kalian punya anak, kalau bukan karena anak kalian nggak bakalan sabar gitu menjalani hubungan ya, karena ada rasa cinta, ada rasa sayang, maka kamu sabar di situ menjalani penderitaan, dan dia pun seperti itu ya. Di sini karena rasa kayak masih ada gairah sama kamu, ini yang membuat dia mendorong dia nih
kepikiran kamu terus, ngebayangin kamu terus, ya. Kayaknya itu dia juga berpikir aneh ya, mungkin udah kecapean juga dengan, mmm, apa ya, dengan diri dia loh gitu ya, kok bisa sih gitu dia nggak bisa lupain kamu. Ini dia juga sebetulnya jengkel teman-teman. Ini kadang juga dia punya emosi terdalam dia ya, dia punya punya, sisi tergelap gitu, dia marah-marah gitu, dia mungkin komplain pada dirinya sendiri, kenapa kok bisa seperti ini? Seperti terikat secara batin, seperti ada sesuatu ikatan batin yang sangat kuat yang membuat dia tuh susah banget buat ngelupain kamu, bahkan beranjak pergi ninggalin kamu, ya, untuk ya bisa benar-benar lupa gitu. Ini aneh yang dia rasakan seperti itu. Ini yang ingin dia sampaikan, apakah ada ikatan batin di antara kalian? Kenapa sulit banget ya gitu ngelupain kamu? Hawa panas gairah ini membuat dia tuh terus terpacu adrenalinnya, tantangannya ya, untuk mungkin mencoba untuk mencari waktu, mencari kesempatan. Kalian bisa terhubung lagi ya. Ada sebuah kesempatan lagi. Namun di kartu The Devil di sini artinya adalah ada sebuah perjalanan yang masih sangat amat panjang antara dia ke kamu. Dia akan sulit ya untuk menyembuhkan luka batinnya, terutama dia mencoba untuk mencari pengganti, ini akan susah teman-teman. Kamu sudah menaklukkan ini loh, egonya atau nafsunya, ini kamu luar biasa bikin dia itu sulit buat bergairah sama orang lain, ya. Maaf ya kalau aku secara mengartikan The Devil itu adalah sebuah nafsu gitu, nafsu birahi, seksual, cinta yang datangnya dari situ ya, kangen, kepikiran, dibayangin terus ya. Karena itu sebetulnya dia nggak bisa lepas dari diri kamu. Ini kamu kalau kartu ini muncul, bisa jadi kamu ini adalah sosok yang physical touch-nya mungkin bagus, baik gitu ya, dan dia merasakan kehangatan itu tuh dari kamu. Bagaimana kamu acts of service ke dia dengan sentuhanmu ya. Mungkin kamu juga punya sentuhan yang lemah lembut, atau mungkin bawaan kamu yang membuat dia tuh kayak merasa terbuai dari mungkin suaramu ini enak gitu didengar gitu ya, membuat dia tuh terbuai ya, membangkitkan si di dalam batinnya itu panas yang membuat dia tuh kayak nyaman gitu ya. Panas bukan karena sakit hati ya, tapi kayak nyaman banget, ada kehangatan gitu di dalam batinnya. Mengingat kamu membuat dia merasa nyaman, merasa kayak enak gitu ya. Dan ini yang membuat dia tuh susah untuk lepas dari kamu. Ini yang ingin dia sampaikan guys. Lanjut ya. Dan di sini ada King of Swords. Yang ingin dia sampaikan ya, dia mau tegas sekarang. Ya, dia mau bilang, aku nggak bisa lupain kamu. Ya, dia tidak bisa melakukan usaha apapun untuk bisa menjauh dari kamu. Untuk saat ini, kalau kamu mau pergi silahkan. Kamu melupakan dia silahkan. Tetapi kamu pasti akan kembali seperti apa yang terjadi pada diri dia, teringat lagi kepada dia. Ingin berkomunikasi lagi kepada dia. King of Swords ini adalah tentang udara ya, komunikasi ya. Tapi dia kayak lebih tegas gitu untuk bicara sama kamu. Kamu pergi kemana silahkan gitu ya. Kamu mau lupain aku silahkan. Mau blokir silahkan. Tapi aku yakin kamu akan membukanya lagi dan memberikan jalan lagi untuk hubungan kalian bisa bersemi lagi. Ini yang dia ingin katakan ke kamu. Dia nggak bisa gitu loh. Nggak bisa mau berbuat seperti ucapannya yang sombong ya, dia merasa mungkin membanggakan diri lebih dari kamu, tapi nyatanya dia seperti itu. Akhirnya dia keluar, silahkan ya, silahkan kamu berbuat sesuka hati menyakiti dia, tapi dia tidak bisa
melepas kamu, dia menunggumu. Dia tetap menunggumu di tempat yang sama dengan raga yang sama dan perasaan yang besar, lebih dari sebelumnya. Karena dia sudah merasakan betapa kehilangan kamu membuat diri dia tersiksa dan ternyata dia menemukan poin-poin baik di dalam dirimu selama menjalani hubungan. Hingga detik mungkin terakhir, kamu mungkin merasa tersinggung dengan ucapannya, kamu masih seperti memberikan sebuah etika yang baik sama dia. Ini sebetulnya yang membuat dia tuh lemah, guys, ya. Gak bisa kasarnya kamu ke dia itu juga mengingatkan dia, ya ampun, kamu tuh orangnya ya gitu ya, bisa menggunakan tata bahasa, tata etika yang baik. Gimana dia sekasar itu? Ini kan King of Swords, teman-teman. Dia punya sikap tegas. Bisa juga kadang-kadang dia mungkin berkata kasar karena ingin mengendalikan, mengontrol kamu di dalam sebuah hubungan. Gitu loh. Apa yang tidak boleh, yang tidak dia suka, kamu harus ikuti, harus patuh. Seperti itulah King of Swords, ya. Dan kamu harus tahu dia seperti apa situasinya. Kamu harus ngerti, maklum. Tetapi kamu tidak boleh dan tidak dibenarkan menolak apa yang jadi perintahnya atau ucapannya. Seperti itulah ya orangnya. Seseorang ini mungkin juga sering pakai ciri-ciri berpakaian ini ya. Apa namanya? Suka pakai blazer kalau dia kerja di kantor, atau mungkin pakai sweater, seneng jaketan gitu ya. Orangnya seperti itu ya, suka dengan yang tebal-tebal bajunya ya. Ada juga yang sering bertelanjang dada, tapi kalau di rumah, atau mungkin juga orang ini seorang yang fashionable, asal-asalan gitu, pakai baju juga ada, tapi kelihatan keren gitu ya, kelihatan cakep, kelihatan gelis gitu ya. Jadi bikin dia itu sebetulnya banyak yang mengagumi. Bahkan aku lihat mungkin kamu juga susah lepasnya dari dia karena fisik yang dia miliki. Oke, sekarang ada Ten of Pentacle ini yang ingin dia sampaikan. Dia ingin kamu dan dia kembali berkomunikasi, menjalani sebuah hubungan. Ya, di sini adanya keseriusan, adanya komitmen yang ingin dia jalani bersama dengan kamu. Dia mungkin sudah menceritakan kepada kedua orang tuanya atau kepada ayahnya. Dia lebih dekat kepada dia dekat ya ke ayah, dekat ke orang tua. Dia mungkin menceritakan tentang keadaan perasaan dia saat ini terhadap kamu ya. Di sini kamu dapat dukungan sih dari kedua orang tuanya ya. Kamu juga mendapatkan respon yang baik sebetulnya dari kedua orang tuanya. Dan di sini nampaknya memang ada sebuah ujian ya, ada sebuah bisa dibilang orang ini tuh nggak bujang ya, single parent, mungkin dia punya anak ya, atau dia mungkin sedang mengurus ibu bapak, adik-adik gitu ya. Jadi tulang punggung keluarga, sehingga dia di sini belum mapan, atau memang dia sudah bekerja tapi belum bisa mencukupi dan membuat dia seperti merasa belum siap ya untuk menjalani sebuah komitmen bersama dengan kamu. Tetapi yang dia ingin sampaikan, kamu bisa mensupport dia, sabar di dalam hubungan ini gitu ya, bisa membawa ke arah yang positif. Dia tidak mau kamu berpikir bahwa dia menginginkan uangmu. Dia tidak mau kamu berpikir bahwa dia inginkan hartamu. Kalau kamu punya banyak warisan, dia juga tidak berpikir karena warisan yang kamu miliki. Tapi kamu harus berpikir dan harus yakin bahwa dia memiliki cinta buat kamu dan ingin berkeluarga dengan kamu. Tapi kalau kalian di sini sudah menikah, kalian terpisah karena sebuah alasan ya, entah mungkin karena finansial dalam hubungan kalian di dalam pernikahan ini kurang baik, ada banyak ujian, ada banyak kekerasan dalam rumah tangga karena salah satu mungkin belum mapan ya, atau mungkin pasang atau kamu banyak
membiayai kehidupan sehingga kamu kelelahan, banyak emosi, banyak marah, banyak meminta pertanggungjawaban atau hakmu kepada dia, membuat diri dia ini kesulitan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan dan cita-cita kamu di dalam sebuah rumah tangga. Tapi di sini dia meminta kamu untuk silahkan kalau kamu memang pergi gitu. Tapi yang jelas dia di sini tidak melihat hubungan ini atas dasar menginginkan sebuah harta gitu ya. Yang jelas aku lihat mungkin hubungan kalian ini bermasalah karena keuangan gitu ya. Ya, mungkin ada pasanganmu atau dia nih punya banyak hutang gitu ya. Dari tahun ke tahun di sini dia belum lepas, belum beres ya, belum selesai, sehingga banyak sekali emosi, ketidakpercayaan, kegelapan di dalam sikap kalian masing-masing, sering ngomel. Yang sebenarnya dia sebetulnya membutuhkan kelemah lembutan kamu ya, terus support dari kamu dan ketulusan kamu gitu, bisa melihat dia secara tulus bahwa dia itu sebetulnya butuh kamu untuk memberikan kesempatan bahwa dia bisa menyelesaikan semua masalah yang ada tanpa kamu harus pusing di sini. Kamu tetap berjalan dengan kehidupanmu dan usahamu. Dia ingin menjalankan apa yang menjadi yang selama ini dia sudah terikat dengan perjanjian pekerjaan tersebut dia akan jalani, asal kamu memberi kepercayaan bahwa dia akan keluar kok gitu ya dari masalah tersebut. Jadi jangan dicecer, jangan dianggap dia nggak mampu menyelesaikan masalah yang sedang dia jalani saat ini gitu. Dia butuh kamu bersama dengan dia selalu ya gimana ya, bukan takut ya, tapi dia tidak maulah gitu kehilangan kamu. Bukan takut ya, bukan takut mungkin karena kamu memiliki sesuatu, tapi dia nggak mau gitu kamu hilang, kamu pergi. Dia nggak mau membiarkan kamu jadi milik orang lain atau memiliki hubungan dengan orang lain. Kamu harus jadi milik dia gitu ya, harus tetap bersama dia dalam keadaan kamu merasa dia susah, dia nggak bisa sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia. Kamu silahkan mencari kebahagiaan ya, kamu silahkan mencari uang, pekerjaan, dan kebahagiaan, tapi jangan pernah pergi tinggalin dia. Atau kamu pergi kemanapun dia akan tetap selalu berada ya di perasaan yang sama dan akan selalu kayak kamu tuh nggak bakalan jauh-jauh, pasti kamu akan kembali lagi. Itu ya kayak sebuah pesan ya, kamu pasti kembali lagi karena kamu nggak akan nemuin seseorang yang baik seperti dia, sabar seperti dia, atau perfect seperti dia, karena dia ngerasa dia ini sempurna ya. Dia ngomongnya kayak gitu, membanggakan diri ya. Kalau kalian masih bujang, ini dapat restu dari kedua orang tuanya, namun mungkin keadaan atau kendala hidupnya saat ini sedang berada di kekurangan finansial atau kurang mapan. Tapi di sini dia ingin bersungguh-sungguh ya, berkomitmen untuk memperbaiki finansialnya, dan kepingin kamu bisa sabar lah gitu nemenin dia ya. Atau mungkin saat ini hubungan ini ada di fase ketiga, yaitu dimana seseorang ini sudah punya keluarga, sehingga ini yang membuat kalian saat ini terpisah, tidak bisa bersatu. Mungkin dia sudah bilang sama ibu bapaknya setuju, tapi kan dia udah punya anak gitu ya, dia udah punya pasangan. Dia juga tidak mau melepaskan apa yang saat ini dia miliki, karena dia sangat menyayangi dan menjaga mereka. Tapi pun dia tidak bisa lepas dari kamu. Kenapa? Karena ada yang diinginkan darimu. Ada sesuatu yang membuat diri dia kecanduan, ketergantungan, ikatan batin yang luar biasa yang membuat dia mungkin keadaannya sakit ya, secara mental. Anxiety lah, dia kepingin dapet perhatian dari kamu. Dia tidak bisa lepasin kamu. Di sini sedih atas permohonan, atau mungkin juga kamu yang memaksa untuk berpisah dari dia ya. Ini energi dari Pisces, Aquarius, ada Gemini, Capricorn, Libra ya.
dan ada Virgo. Kita lihat untuk inisialnya, apakah ada nama dia atau nama kamu ya di dalam pembacaan kita hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan mohon support video channel aku. Semoga terus berkembang dan maju. Doain ya teman-teman semuanya ya, semoga lancar jaya abadi. Teman-teman juga jaga kesehatan, jaga mental, jaga pikiran, jangan pernah menjelek-jelekan orang lain ya. Karena nanti pada saat kita ngerasain sendiri itu akan bisa double berkali lipat ya. Karena karma itu dekat banget sebenarnya. Apalagi di tahun-tahun ini nggak seperti tahun dulu ya, nggak ada karma, nggak percaya. Tapi sekarang itu bermunculan karena banyak orang yang paham astrologi, banyak orang yang melek spiritual, banyak orang yang sudah jalan di awakening ya, perjalanan sudah sampai pada tingkat kecerdasan EQ, HQ dan sebagainya. Oke, bye semuanya. I love you.